Jadi kalau udah mulai datang ke dokter gigi sebaiknya di usia tumbuh gigi pertama kali. Kalau ada lubang sekecil apapun kalau tidak dirawat bisa menyebabkan yang terjadinya lubang besar pada gigi susunya. Kalau lubang pada gigi susunya besar dan udah kena syaraf, perawatannya kalau kita berbicara mengenai harga tidak semurah kalau dilakukan tindakan preventif. Jadi memang harus orang tuanya dulu nih yang ngasih Kesempatan gitu ya? untuk anaknya tuh ngeliat dulu, oh iya ya ternyata ke dokter gigi itu aman ya. Terima kasih Bunda-Bunda masih menyaksikan persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Saya dengan Novan. iya nih dokter. Tadi kan kita udah tahu ya maksudnya mengenai kenapa anak takut khususnya ke dokter gigi. Tapi sebenarnya idealnya tadi kan dokter juga udah ngasih tahu bahwa udah kalau misalnya anaknya nggak ada masalah juga ikut aja kalau orang tuanya lagi melakukan perawatan gigi. Nah, tapi idealnya anak dibawa ke dokter gigi itu pada usia berapa sih gitu untuk tahap pengenalan giginya, terus habis itu mungkin untuk perawatannya juga seperti apa. Nah, itu bagaimana, Dok? Oke, jadi kalau udah mulai datang ke dokter gigi sebaiknya di usia tumbuh gigi pertama kali. Jadi itu biasanya usia 6 bulan sampai 2 tahun itu mula-mula biasanya awal pertemuan antara si anak dengan si dokter giginya. Cuman memang sebelum itu kalaupun misalnya gigi tidak ada masalah pun gak apa-apa yang tadi saya bilang dibawa aja ke dokter untuk melihat bapak ibunya berobat. Ataupun misalnya bapak ibunya nggak berobat nih, bapak ibunya mau cek gigi aja, anaknya dibawa aja. Karena itu sebenarnya yang akhirnya anak tuh melihat bahwa memang oh bapak ibuku ternyata senang-senang aja tuh dirawat sama si dokter, nggak ada masalah, nggak nangis, nggak teriak. Jadi anaknya juga termotivasi untuk aku mau cek gigi gitu. Lama-kelamaan mungkin anak itu akan mau duduk sendiri di unitnya tanpa harus dipaksa bapak ibunya dan sebagainya. Tapi kalau untuk ditanya kapan sih sebenarnya gigi susu lengkap tumbuh dan kapan sebaiknya pemeriksaan secara rutin. Biasanya dilakukan kalau gigi susu secara lengkap tuh biasanya tumbuh di umur usia 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun tuh udah full lengkap semuanya. Dan itu sebaiknya dicek secara periodik selama kurang lebih 3 atau 4 bulan sekali. Jadi anak datang ke dokter gigi setiap 3 atau 4 bulan sekali untuk ngecek aja. Meskipun nggak ada apa-apa, dicek aja kondisi giginya anak. Jadi biasanya anak kita suruh untuk pegang cermin sehingga dia bisa melihat bahwa giginya mau diapain sih gitu. Giginya mau disakitin nggak gitu. Jadi kadang-kadang kalau anak megang sehingga anak bisa melihat giginya oh ternyata nggak diapa-apain ya cuman dicek aja gitu. Jadi anaknya timbul rasa keberanian yang akhirnya lama-kelamaan akan jadi terbiasa bahwa 3 sampai 4 bulan sekali akan dilakukan pemeriksaan seperti itu. Gitu. Tapi sebenarnya seberapa penting sih dok misalnya anak itu harus dibawa ke dokter terus habis itu dan juga melakukan pengecekan? Seberapa penting ya penting karena memang sebenarnya kalau ada lubang sekecil apapun kalau tidak dirawat bisa menyebabkan yang terjadinya lubang besar pada gigi susunya. Kalau lubang pada gigi susunya besar dan udah kena syaraf, perawatannya kalau kita berbicara mengenai harga tidak semurah kalau dilakukan tindakan preventif. Pasti nanti perlu perawatan syaraf pada gigi anak. Setelah perawatan syaraf pada gigi anak mungkin perlu kalau udah giginya udah keropos banget perlu pakai namanya gigi robot yang biasanya anak-anak gigi robot atau gigi crown untuk anak-anak. Dan itu perlu biaya lagi. Kemudian kalaupun nggak dirawat nih, biarin aja nanti juga tumbuh kok gigi tetapnya. Yang ditakutkan adalah infeksi yang terjadi menjalar ke pertumbuhan gigi tetapnya. Sehingga nantinya pada saat
gigi susunya tanggal, tumbuh gigi tetapnya tidak akan sebagus kalau kualitas gigi susunya sehat atau bagus. Jadi yang terjadi nanti malah gigi susunya bisa jadi bercak-bercak coklat, atau tumbuhnya udah lubang, atau bisa jadi terjadi kelainan pertumbuhan, artinya bisa menghambat pertumbuhan dari gigi tetapnya. Yang seharusnya gigi tetapnya udah tumbuh, karena ada infeksi dari gigi susunya dia tidak akan tumbuh. Itu juga bisa, sehingga yang nanti treatmentnya akan lain lagi, mesti dibuka gusinya, mesti diambil jaringan infeksinya, kemudian dia baru ditarik ke atas. Itu penting banget ya, ternyata nggak semudah itu gitu ya untuk merawat gigi gitu ya, apalagi juga punya banyak fungsi dan tugasnya, khususnya untuk mulut dan juga sebagai salah satu saraf, bukan salah satu lagi, malah banyak saraf yang menghubungkan di antara organ-organ lainnya seperti otak, jantung, dan berbagai macam lainnya. Tapi kalau misalnya memang ada yang separah mungkin gitu, yang udah pernah dokter tanganin khususnya untuk kasus gigi pada anak, itu apa biasanya? Yang paling parah? Kemarin saya menangani kasus jadi semacam ameloblastom, itu jadi dia perawatan pakai kawat gigi. Kemudian pada saat saya mau pasangkan pemasangan kawat gigi atas, kemudian mau pasang kawat gigi bawah nih setelah berapa bulan kemudian. Nah ternyata pada saat saya mau pasang gigi bawah, ternyata dia memang ada benjolan. Jadi benjolan. Nah ternyata saya bilang, saya mau cabut tuh giginya sebenarnya, tapi saya bilang ini nggak saya cabut dulu, coba kita lihat foto panoramik X-ray yang terbaru. Ternyata benar, di situ ada semacam jaringan besar warna hitam, dan itu radiolucent, dan itu harus saya konsul ke bedah mulut. Ternyata pada saat di bedah mulut itu menyatakan bahwa itu ameloblastom. Ameloblastom itu semacam kanker untuk tumor untuk di rongga mulut. Nah, ternyata perawatannya tidak cuman sekedar mengeluarkan mengerok dan sebagainya, ternyata harus potong tulang rahang dan sebagainya. Jadi memang benar-benar itu pada anak usia kalau nggak salah umur 11 atau 12 tahun. Jadi memang kalau bisa sedini mungkin sudah dilakukan pemeriksaan sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang seperti ini. Kalau mungkin anaknya datang di usia 6 tahun dan sudah dilakukan foto panoramik atau foto X-ray di usia tersebut, mungkin hal-hal ini bisa, oh ini nih apa yang bisa dihindari supaya nggak makin besar gitu. Jadi kalau udah terjadian kayak gitu, berarti kalau menurut bedah mulutnya harus potong rahang, ya memang harus dipotong karena itu sudah meluas. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan berarti udah parah banget ya dok ya. Nah terus habis itu karena disebabkan apa? Bisa tiba-tiba terjadinya tumor bahkan sampai potong rahang seperti itu kan berarti kan jatuhnya operasi ya dok ya? Jadi memang tidak kita pungkiri bahwa memang faktor genetik menjadi salah satu penyebab. Genetik mungkin bukan dari bapak ibunya, mungkin dari bukan dari eyangnya, mungkin dari atasnya lagi, dari mbah buyutnya atau apa. Jadi itu faktor gen untuk keadaan seperti ini memang masih ada. Yang kedua karena pembersihan yang kurang bersih, tidak detail, kemudian sehingga menyebabkan bakteri dan kumbang berkembang. Lubang gigi yang didiamin lama-kelamaan akhirnya masuk ke dalam syaraf masuk ke dalam struktur rongga yang struktur tulang yang lebih besar, merusak tulang, itu juga bisa menyebabkan hal tersebut. Berarti kalau kayak gitu si anaknya juga dilepas ini juga kawatnya sementara waktu apa? Untuk yang atas enggak, jadi untuk bawah yang bawah belum saya pasang. Jadi setelah itu, setelah proses pemotongan rahang dan sebagainya, saya pasang di bagian gigi yang masih tersisa. Jadi bagian yang gigi yang diambil itu akhirnya udah nggak saya pasang. Di bagian yang tersisa akan saya pasang untuk apa? Untuk menyesuaikan posisi gigitan dengan gigi atas yang sudah saya bentuk. Gitu. Wow, ternyata cukup menguras juga ya. Maksudnya kalau seperti itu, apalagi anak-anak misalnya, kalau tidak dilakukan pengecekan dari dini,
Dan itu juga efeknya bisa besar sekali. Selain anaknya juga sakit, terus ada kelainannya juga, dan yang ketiga memakan biaya yang sangat besar pastinya nih bunda-bunda. Jadi lebih baik sekarang deh mungkin melakukan pengecekan ke klinik terdekat gitu, supaya lebih tahu juga kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi misalnya sama gigi anaknya, nah itu udah bisa langsung dilakukan proses penanganan di giginya khususnya. Nah, tapi nih dok, biasanya sebenarnya saat pertama kali anak itu datang misalnya ke dokter, tadi kan dokter udah bilang konsultasi terlebih dahulu, ajak main. Nah, apakah misalnya kayak dia sampai diajak nonton YouTube ya? Sama dokter. Nah, cara-cara seperti itu kan memang cara-cara yang biasa dilakukan oleh dokter kah? Atau ada di mana dokter punya cara sendiri nih untuk melakukan pendekatan terhadap si anak gitu, supaya anaknya itu tetap nyaman gitu? Sebenarnya dengan cara seperti yang tadi saya bilang itu udah merupakan pendekatan yang sudah biasa dilakukan oleh memang dokter gigi atau dokter gigi anak. Kemudian dengan sentuhan ke pundak, sentuhan ke kepala, itu akan lebih membuat nyaman anak sebenarnya. Jadi kalau bisa kita rangkul si anak, kita duduk bareng yuk, kita pangku si anak untuk nonton bareng. Lama-kelamaan anaknya akan jadi terbiasa dengan kita dan akan lebih memudahkan untuk proses selanjutnya untuk perawatan giginya. Gitu. Oke, nah balik lagi nih bunda, ngomongin perawatan gigi itu nanti di segmen selanjutnya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga saya Novan. Iya nih dokter, balik lagi nih. Tadi kan untuk melakukan perawatan gigi khususnya pada anak itu kan berarti harus sedetil mungkin ya. Karena memang anak-anak susah diatur, beda kayak orang dewasa. Misalnya kayak udah kelihatan nih ada kuning-kuning atau ada segala macam, tiba-tiba langsung jadi rajin nih gosok gigi. Biasanya orang dewasa gitu kan, kalau lagi males-males, tapi kalau udah ada perubahan dikit aja gitu sama gigi langsung buru-buru gitu. Tapi kalau ini kan tidak berlaku bagi anak-anak gitu ya. Apalagi yang notabene terkadang anak-anak juga nggak aware gitu. Misalnya mereka mandi, apalagi misalnya yang udah mulai-mulai belajar lagi masa tahap tumbuh kembang anak gitu kan. Misalnya mandi, ya udah deh yang penting udah selesai mandi, terus habis itu nggak secara spesifik misalnya dicek lagi, dan nggak semua orang tua juga memperhatikan anaknya gitu. Oh kamu udah mandi, udah kamu gitu. Mungkin kalau misalnya secara kasat mata kelihatan, oh ini kayak gigi anak saya nih baru dibawa ke dokter seperti itu. Nah kalau kayak gitu gimana dok? Dari dokter sendiri misalnya anak-anak yang udah maksudnya yang udah dalam tahap tumbuh kembang tapi dia masih belum aware sama giginya. Kan itu agak susah ya untuk kayak menanamkan kayak kamu tuh harus nyikat gigi seperti ini loh. Kamu udah bener belum nyikat giginya, kan nggak mungkin ya. Berarti kan kalau seperti itu tandanya orang tua tuh ada ancaman atau trik gitu. Jadi nge-push ke anaknya. Nah, ntar anaknya malah jadi malas biasanya. Bagi anak zaman sekarang ya, anak zaman now. Dari dokter sendiri gimana tuh? Oke, jadi kalau biasanya kalau kita bekerja di suatu rumah sakit atau suatu instansi ataupun bahkan di klinik, kita tuh biasanya ada rekam medis dari orang tua. Rekam medis dari orang tua, dan pada saat anaknya lahir kita juga ada rekam medis. Itu semuanya by system. Nah, ketika anak-anak itu biasanya akan kita jadwalkan kalau di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit atau instansi itu biasanya akan ada buku kecil kerjasama antara si dokter anak dengan dokter gigi. Jadi si dokter anak akan menyarankan ke dokter gigi untuk ngecek aja. Itu kalau kita dalam suatu instansi. Kalau di klinik itu memang tidak memungkinkan. Kadang-kadang kita nggak mungkin kan, Bu lahiran kapan? Mesti datang ke sini ya gitu. Jadi itu hal yang tidak mungkin dilakukan kalau di suatu klinik. Tapi beda kalau memang di rumah sakit atau instansi. Nah kalau di klinik memang kita butuh bantuan orang tua. Butuh bantuan orang tua itu untuk mengecek sebenarnya. Ngecek secara untuk seperti tadi nanya udah bersihin gigi nggak? Gitu, mama mau cek gigi nih.
Mau sekalian ikut nggak gitu. Cuman nanyain gitu aja, mau sekalian ngecek nggak? Yuk sekalian jalan-jalan deh, nanti kita ke mall, atau mau sekalian beli mainan deh gitu. Atau sekalian kita makan siang bareng gitu, tapi mama mau cek gigi dulu gitu. Oh tapi biasanya aku nggak mau dicek, ya nggak apa-apa, lihat aja dulu gitu. Jadi memang harus orang tuanya dulu nih yang ngasih kesempatan gitu ya? Untuk anaknya tuh ngeliat dulu, oh iya ya ternyata ke dokter gigi itu aman ya. Dan supaya anak juga bisa explore ya tentunya. Pasti. Terus akhirnya anak kan pasti di situ nanya, ini untuk apa ya, ini untuk apa ya. Ngeliat mungkin pada saat mungkin pun mamanya butuh untuk suntikan, pada saat kita suntik anaknya ngeliat nggak apa-apa. Karena itu membuktikan bahwa oh ternyata suntik itu nggak sakit ya di gigi gitu. Jadi memang pendekatan harus dimulai dari orang tua terlebih dahulu. Begitu orang tuanya udah oke, udah mulai ini, nanti baru di rumah nanti cek giginya di rumah ya. Biasanya si dokter akan berpesan kepada si anak, nanti cek giginya ya di rumah ya, sama mama aja ngeceknya. Atau mulai dengan pembersihan, kalau misalnya anak tidur nih, tidur dengan susu botol, dilepas aja, kemudian diganti sama air putih, itu juga bisa. Itu pertama. Yang kedua adalah pada saat tidur, nah kan buka mulut tuh, dicek aja kondisi mulutnya. Kalau bisa ngambil kasa bersih, ditaruh di jari, di telunjuk, kemudian dimasukin ke air hangat yang udah steril, kemudian dibasuhkan atau disikat di semua gigi anak. Sehingga itu akan jauh lebih aman, sehingga anak bisa, oh ini ya pentingnya juga penting, ya merawat gigi. Jadi anak juga merasakan pada saat bangun, oh lebih enak giginya, lebih berasa nyaman dan sebagainya. Ya udah makanya ke dokter gigi biasanya kita cek aja yuk gitu. Jadi memang harus pendekatan orang tua. Tidak bisa juga kalau kita dokter gigi langsung masuk, di mana orang tuanya nggak deket ya sama anak, juga. Akan lebih sulit juga ya tentunya bagi dokter gigi. Nah tapi mungkin mudah-mudahan juga bisa juga melakukan salah satu cara, misalnya dengan apalagi sekarang udah ada permainan interaktif gitu ya. Misalnya ada sikat gigi palsu gitu kan, yang memang diajak buat bermain gitu sama anak. Misalnya yuk main gosok gigian yuk gitu. Biasanya itu kan di klinik-klinik tertentu juga, memang di klinik-klinik tertentu tuh ada yang namanya jadi kayak ada tempat bermain yang memang ada unit giginya, ada patungnya untuk coba mereksa gigi dan sebagainya. Jadi sebelum anak datang biasanya disarankan untuk datang setengah jam sebelumnya supaya anak bermain dulu. Begitu anak sudah bermain baru masuk ke ruang gigi. Gitu, memang ada itu yang seperti itu. Nah itu kan akan lebih bagus juga nih, tapi asal mudah-mudahan nggak telat aja nih. Kalau telat langsung keburu masuk itu, jadi masuk. Anak juga nggak ada pengenalannya nih. Kan kalau kayak gitu kan biasa anaknya juga jadi seolah-olah jadi dokter giginya juga bisa ya. Jadi pasiennya juga bisa gitu, walaupun bohong-bohongan. Tapi itu sebenarnya cara supaya anak itu lebih mengenal lagi, misalnya akan giginya, akan lingkungan dari ruangan kliniknya seperti apa, sehingga dia juga tidak menimbulkan rasa takut yang berlebihan gitu. Karena biasanya kalau anak takut itu yang pertama mungkin karena tidak dekat juga dengan orang tuanya tidak melakukan pendekatan, terus gimana mau deket sama dokter juga. Dan yang kedua itu ya mungkin karena tidak pernah dibawa ke dokter gigi sebelumnya, dan tidak pernah misalnya melihat orang tuanya misalnya disuntik atau berobat gigi, scaling, yang mana sebenarnya itu biasa aja gitu. Dan kemungkinan juga pengaruh dari lingkungan teman-temannya juga yang ngomong, aku dokter gigi sakit, aku nangis gitu. Jadi mereka juga udah dari awal udah ketakutan sendiri gitu. Betul. Nah, tapi kalau misalnya terkait dengan mindset ini kan paling penting ya, misalnya untuk memberikan motivasi supaya anak ini mau untuk merawat giginya gitu. Mungkin kalau misalnya udah besar, oh iya mungkin dia akan melakukan itu gitu. Tapi ketika masih kecil, masih SD juga mungkin akan sulit juga ya gitu. Misalnya gimana cara membangun maksudnya mindsetnya dia, atau supaya dia juga termotivasi untuk bisa merawat giginya dengan baik gitu. Oke, motivasinya yang pertama memang sebenarnya dia harus melihat bahwa kita biasanya ada CD yang kita biasa kasih ke orang tuanya. Di situ pengenalan tentang gigi. Kalau giginya sakit seperti apa, mungkin dengan gambar kartun dan sebagainya, kartun yang dia lihat, akhirnya
oh gini toh kalau sakit gigi, oh gini toh kalau akhirnya diobatin giginya. Jadi memang ada CD yang sebenarnya bisa untuk di-share kepada orang tua dan anaknya mungkin bisa melihat di rumah ataupun di mobil sambil ngeliat. Jadi anaknya udah mulai mengenal. Itu adalah motivasi pertama yang bisa kita berikan supaya anaknya giat atau mau berobat ke dokter gigi. Yang kedua adalah bujukan dari orang tua. Bujukan dari orang tua ini atau arahan dari orang tua, misalnya orang tuanya lagi sakit gigi nih, mama lagi sakit gigi nih, jangan sampai ya nanti kayak gini ya. Nanti kalau misalnya anaknya mungkin namanya Zahra, kalau Zahra mungkin nggak rajin gosok gigi, nanti giginya jadi sakit nih kayak mama nih gitu, atau kayak papa nih. Jadi anaknya langsung, oh ya nih aku mau gosok gigi, mau sikat gigi yang bersih, dan harus rajin ke dokter gigi. Jadi anaknya termotivasi untuk mau berobat ke dokter gigi, gitu sih. Oke, ya itu ya, jangan lupa pokoknya sebenarnya kesehatan gigi itu adalah paling penting gitu ya. Jadi jangan lupa tadi tipsnya juga dari dokter ya. Intinya juga orang tuanya juga harus dekat sama anaknya dan juga harus memberikan motivasi, bukan dimarahin ya. Bukan. Tapi sama satu lagi makanan. One on one juga ya, maksudnya melakukan pendekatan, komunikasinya juga harus baik sama anak ya. Dan juga yang paling penting adalah orang tuanya juga harus jadi role model yang baik. Jangan cuman ngomong doang nih, ngasih taunya kebanyakan kayak gitu, tapi orang tuanya juga harus melakukan juga, harus praktek juga supaya anaknya ngelihat oh emang itu adalah penting gitu untuk merawat gigi gitu. Jangan sampai cuma nyuruh-nyuruh doang nih, kan kadang anak nggak suka ya, apalagi zaman now ya. Nah, satu lagi mungkin makanan yang punya serat tinggi itu sangat bagus untuk kesehatan gigi. Jadi misalnya makanan kayak buah apel, stroberi, itu cukup bagus sih untuk gigi. Jadi kalau bisa itu sudah mulai ditanamkan bahwa makanan sayur, makanan buah itu bagus sekali. Jadi itu menambah kekuatan dari bukan ML, tapi untuk pembentukan gigi tetapnya itu jauh lebih bagus nantinya. Waduh, ternyata makanan-makanan juga itu sangat mempengaruhi dari strukturasinya gigi juga ya. Ditambah dengan vitamin. Oke, dan vitamin. Nah, terkadang orang tua juga suka lupa deh. Kadang kalau misalnya vitamin kan, mungkin kalau di Indonesia memang jarang ya. Orang kalau misalnya vitamin itu udah kayak obat jatuhnya, ketika sakit baru minum vitamin gitu. Justru malah kalau misalnya minum vitamin itu ya Bun ya, apalagi misalnya khususnya anak-anak, ya harusnya rutin juga gitu. Karena kan itu untuk memboost juga, namanya juga vitamin. Vitamin itu beda dengan obat ya Bun ya. Jangan cuman kalau lagi sakit, lagi lemas baru dikasih vitamin. Dan yang paling penting ternyata kayak buah-buahan, terus makanan yang mengandung serat ya, otomatis sayur-sayuran itu sangat bagus juga untuk kesehatan gigi. Terus juga giginya juga bisa lebih baik tumbuh sempurna dan segala macam. Nah, jadi jangan sampai anak-anak bunda juga nggak suka sayur nih, dikasihnya ayam terus, daging-dagingan. Harus balance ya Bun ya, harus 4 sehat 5 sempurna kalau bisa. Kalau ada anak yang nggak suka sayur kan belum tentu semua sayur ya, misalnya nggak suka wortel, oh ya udah dicoba kasih yang lain. Dan itu paling penting mungkin pengenalan seperti itu. Buah-buahan, sayuran pun juga harus dikenalkan sedari dini. Jangan mentang-mentang orang tuanya nggak suka, anaknya juga jadinya dikasihnya yang protein aja. Padahal semua yang ada di badan kita itu membutuhkan serat, pangan dan segala macam. Tapi nggak berasa nih Bun, ternyata kita sudah di penghujung akhir acara loh Dok. Ya terima kasih udah hadir. Sama-sama Zahra. Semoga bermanfaat ya. Iya, pastinya bermanfaat. Terus sekali, karena semuanya bunda-bunda juga jadi tahu bagaimana cara menangani anak yang takut ke dokter, pastinya sesuai dengan tema kita ya Dok ya. Dan pokoknya untuk bunda-bunda jangan lupa saksikan terus persembahan untuk bunda di episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik daripada episode hari ini. Saya Azahra Masid bersama dengan saya Novan. Kami pamit undur diri dan bye-bye. Bye.